Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Humam dengan NIM 120221361 dan saya dari kelas SI 4505 dan di sini saya akan menjelaskan tentang GraphQL sebagai pemenuhan dari tugas 3. Nah, GraphQL itu apaan sih? GraphQL adalah bahasa yang digunakan untuk query API. Jadi sebagian besar orang bilang GraphQL ini bisa menjadi pengganti dari si REST API. Tetapi praktiknya GraphQL sering digunakan bersamaan dengan REST API dan bahkan mereka itu bisa saling melengkapi. Ada juga yang bilang bahwa GraphQL adalah bahasa query database, tapi sebenarnya GraphQL tidak tahu cara query database karena konsepnya sangat berbeda dengan yang namanya ORM. Nah, jadi di dalam si GraphQL ini yang pertama ada objek. Jadi si objek ini adalah struktur utama dalam GraphQL yang digunakan untuk menggambarkan entitas di dalam si sistem itu. Jadi objek sendiri itu terdiri dari lebih dari satu field atau setiap fieldnya memiliki tipe data yang ditentukan. Dan ini merupakan contohnya. Dia akan eh, tipe data user. Jadi di dalam user itu ada ID, ada name, ada email. Dan itu merupakan contoh dari si objek. Nah, sedangkan query adalah cara untuk meminta data dari server si GraphQL-nya. Dari klien seperti aplikasi, web, atau seluler dapat mendefinisikan secara eksplisit data apa aja sih yang diperlukan dalam query. Dan si query ini menentukan field-field objek apa yang akan diambil oleh klien. Nah, jadi di sini query ini bertindak sebagai yang ngambil si data dari server GraphQL. Seperti ini dia meminta user dari ID 1 dengan dia meminta name dan email. Selanjutnya yaitu ada mutasi. Mutasi digunakan untuk memodifikasi data pada server. Jadi operasi seperti membuat, memperbarui atau bahkan delete data dapat dilakukan melalui si mutasi ini pada GraphQL. Nah, mirip dengan query, mutasi juga mendefinisikan file-file objek yang ingin diperbarui atau ingin dimodifikasi. Jadi si mutasi ini dapat mengcreate data baru, memperbarui dan menghapus data. Nah, seperti di contoh mutation create user. Jadi di sini untuk melakukan penambahan data pada database si GraphQL ini, dia itu memerlukan yang namanya mutation. Di sini create user dengan nama John D, email johnexample.com. Nah, si notation ini akan auto generate ID-nya sendiri sesuai dengan urutan yang telah dibuat. Nah, sedangkan untuk si resolver sendiri adalah fungsi yang bertanggung jawab untuk mengambil data yang diminta dalam query atau mutasi. Dan setiap field dalam objek GraphQL memiliki resolver yang terkait dengannya. Jadi dia ini sebenarnya bisa sebagai penanganan value error seperti data tidak ditemukan atau hmm, membuat pengecualian dan lain-lain. Itu bisa dilakukan oleh si resolver ini di dalam mutation, bertanggung jawab mengambil data dari yang diminta. Jadi si resolver ini juga menentukan bagaimana sih data akan diambil dari sumber data seperti database atau API eksternal. Nah, apa sih perbedaan GraphQL dan REST API? Banyak yang kita lebih paham REST API daripada GraphQL nih. Oleh karena itu, di bagian ini kita akan bandingkan antara REST API dan GraphQL. Nah, jadi si REST API dan GraphQL ini dari awalnya juga sudah berbeda. Di REST API dia itu menggunakan HTTP request method seperti get, post, put, and delete. Sedangkan pada GraphQL kita hanya dapat menggunakan post dengan nama operasi query atau mutationnya. Nah, berikut ada tabel perbandingannya di mana request type-nya apabila kita ingin fetch data maka di REST itu sama dengan get. Sedangkan di GraphQL itu namanya query. Kalau kita add and insert data di REST itu post, sedangkan di GraphQL itu mutation namanya. Update dan delete data juga gitu, kalau di REST itu put, patch atau delete, sedangkan di GraphQL itu mutationnya. Mutation namanya. Nah, ini juga tabel perbandingan di mana REST itu paling cocok untuk sumber data yang sederhana, yang sumber datanya sudah diketahui. Sedangkan GraphQL itu cocok untuk sumber data yang besar, kompleks, dan saling terkait. Kemudian untuk akses data sendiri, REST memiliki beberapa titik akhir dalam bentuk URL untuk menentukan sumber daya nih, dan GraphQL memiliki titik akhir URL tunggal. Selanjutnya untuk cara penyusunannya.
data REST API mempunyai tipe lemah, jadi kalian harus menentukan cara untuk menafsirkan data di format saat dikembalikan. Sedangkan data GraphQL ini tipenya kuat, jadi kalian akan menerima data dalam format yang telah ditentukan oleh si GraphQL ini dan sama-sama dipahami. Dan untuk pemeriksaan kesalahannya dengan REST, klien harus memeriksa apakah data yang dikembalikan valid, sedangkan dengan GraphQL permintaan yang tidak valid biasanya ditolak oleh struktur skema. Hasilnya adalah pesan kesalahan yang dibuat secara otomatis. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan konsep. Selanjutnya akan saya jelaskan eh, codingan saya dengan studi kasus yaitu showroom mobil. Baiklah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke codingan. Di sini saya sudah membuat codingan untuk studi kasus yaitu showroom. Nah, di sini kita mengimport modul yang diperlukan, ada Graphene, ada Flash, ada GraphQL View, ada SQL Alchemy, ada Integrity Error. Nah, di sini saya menggunakan database SQL Alchemy atau import dari Flash SQL Alchemy. Jadi di sini database saya ini sudah database lokal. Nah, di sini yang pertama kita itu membuat model database-nya dulu, kelas car model, yaitu ada ID, ada make, ada model, ada year. Kemudian selanjutnya itu saya membuat kelas car, yaitu tipe untuk GraphQL-nya, yaitu ada ID, make, model, and year. Kemudian ada kelas query GraphQL-nya, ada yang pertama hmm, ada car by ID. Di sini kita nanti bisa nge-get mobil itu berdasarkan ID. Kemudian ada car by make model. Di sini kita bisa nantinya akan mengambil nge-get si car itu berdasarkan make dan modelnya. Kemudian ada cars. Di sini kita dapat mengambil semua data mobil. Di sini saya juga menambahkan di solver, yaitu yang pertama dari soft car by ID, di mana kalau jika kita ingin mengambil data mobil berdasarkan ID-nya, jika ID-nya tidak ada, maka dia akan mengembalikan value error bahwa mobil dengan ID tersebut tidak ditemukan. Begitu juga dengan the soft car by make model. Di sini apabila tidak ditemukan di dalam database baik model maupun make-nya, maka dia akan mengembalikan value error mobil dengan merek dan model tersebut tidak ditemukan. Kemudian ada def soft car, yaitu untuk mengembalikan car modelnya. Selanjutnya saya membuat kelas car input, yaitu untuk menginputkan dan mutasi untuk membuat mobilnya, yaitu ada make, model, mayor. Kalau ID itu sudah ke generate sendiri untuk car input. Nah, selanjutnya saya membuat kelas create car. Di sini menggunakan mutasi juga. Di sini ada pertama def untuk mutasi apabila nanti diinputkan bahwa diinputkan ID, make, model, year-nya, di mana year-nya tidak sesuai dengan yang telah dibuat, yaitu di antara tahun 1900 sampai 2100, maka dia akan mengembalikan value error tahun tidak valid. Tahun harus berada di antara tahun 1900 dan 2100. Nah, apabila saat menginput ternyata mobilnya sudah ada, sudah pernah diinput, maka dia akan mengembalikan value error bahwa mobil dengan merek dengan model yang sama sudah ada. Kemudian di sini juga ada apabila kita sudah pernah menginput nih, lalu kita menginput hal yang sama, maka dia akan mengembalikan value error di mana gagal menambahkan mobil. Pastikan tidak ada entry yang duplikat. Berarti datanya tidak boleh ada yang duplikat. Kemudian saya juga menambahkan kelas update car. Di sini menggunakan mutasi juga, di mana kita bisa mengupdate car berdasarkan ID atau nama car-nya. Nah, apabila saat dia apabila dia mengambil data ID, ternyata ID-nya tidak sesuai,
dia akan mengembalikan value error gagal memperbarui dan mobil tidak ditemukan. Nah, di sini juga ada kelas delete car untuk menghapus mobil berdasarkan ID. Ada juga mutasinya di mana si mobil tersebut tidak ada lagi di database atau sudah dihapus, maka dia akan mengeluarkan value error bahwa gagal menghapus mobil tidak ditemukan. Nah, di sini di mutate ini mutasi delete car ini bisa saja kalau misalnya mobilnya tidak ada di database, maka dia akan mengembalikan value error gagal menghapus mobil tidak ditemukan. Kemudian ada kelas mutation ini gabungan dari untuk create car, update car, delete. Nah, di sini saya juga menambahkan improvement fungsi autentikasi di mana dia akan mengautentikasi sebelum kita menambahkan data. Nah, apabila tadi kita sudah melakukan autentikasi, maka kita akan bisa menambahkan data mobil, update mobil atau menghapus mobil. Di sini apabila passwordnya salah, maka dia akan mengembalikan value error yaitu error password salah. Nah, di sini rootnya untuk ke GraphQL-nya. Selanjutnya kita akan langsung ke Postman-nya. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan testing API menggunakan Postman ya. Di sini kita harus jalankan dulu Flash-nya di Visual Studio Code-nya, kemudian kita masukkan di sini dengan metode post. Kita coba di sini kita akan coba menampilkan eh, data mobil yang ada. Nah, di sini nggak bisa karena kita sebelumnya sudah menambahkan autentikasi dulu. Di sini kita coba ke header. Di sini saya sudah buat authorization dengan passwordnya mom ganteng. Sekarang kita coba lagi di sini. Nah, sudah berhasil karena kita sudah melakukan autentifikasi dulu. Di sini juga sudah terlihat semua data mobil yang ada. Di sini total ada 7 data mobil. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba menguji di mana kita akan menambahkan data mobil. Kita akan mencoba menambahkan data mobil. Toyota Golf tahun 2023. Nah, kita akan mencoba menambahkan di sini. Nah, data di sini berhasil ditambahkan, berarti operasi create-nya berhasil. Kemudian kita akan melakukan operasi update. Coba kita update. Kita akan coba update di sini update. Nah, di sini kita akan mencoba update yang data yang baru kita tambahkan tadi, ID-nya 8, make-nya Toyota, model Accord. Nah, di sini kita coba mengganti tahunnya. Di sini kita coba update car-nya. Nah, di sini sudah terupdate ya, year-nya jadi 2022. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian yaitu operasi delete. Di sini kita akan mencoba mendelete data yang baru kita tambahkan tadi. Nah, ID-nya 8 tadi. Nah, ini tandanya ID 8 berhasil di delete. Nah, kita coba lagi, kita lihat di
di kita lihat di database-nya, kita coba lihat. Nah, di sini data mobil dengan ID 8 sudah tidak ada. Tandanya pengujian terhadap operasi delete berhasil. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pengujian untuk mobil yang tidak ditemukan. Kita akan coba menemukan mobil berdasarkan ID, tapi ID-nya tidak ada. Kita coba. Nah, di sini langsung muncul pesan bahwa mobil dengan ID tersebut tidak ditemukan. Berarti pengujiannya berhasil. Kemudian kita akan melakukan pengujian terhadap mobil yang tidak ditemukan berdasarkan mereknya. Kita akan coba ini, apakah muncul. Nah, ternyata ada. Coba kita ganti. Nah, pengujian berhasil, mobil dengan merek dan model tersebut tidak ditemukan. Berarti pengujian terhadap car by make model berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian ketika mencoba mengambil daftar mobil tapi error. Kita akan coba menampilkan. Nah, di sini merupakan tampilan dari seluruh data cars yang ada. Kemudian kita akan mencoba mutation create car, di mana di sini nantinya kita akan uji bahwa kita menaruh year-nya tidak sesuai dengan yang telah kita tetapkan tadi. Nah, di sini error karena tahun tidak valid dan tahun harus berada di antara tahun 1900. Seperti yang mutate create car. Kemudian kita akan mencoba pengujian selanjutnya, yaitu uji di mana mobil dengan merek dan model yang sama sudah ada di query. Kita coba. Nah, apabila kita menambahkan data yang di mana data mobilnya sudah ada, maka dia akan otomatis mengirimkan pesan bahwa mobil dengan merek dan model yang sama sudah ada. Tandanya pengujian mobil dengan merek dan model yang sama sudah berhasil. Kemudian kita akan melanjutkan di mana kita akan menguji kasus di mana gagal memperbarui mobil karena mobilnya tidak ditemukan. Nah, di sini kita akan mencoba. Nah, di sini kita coba. Nah, gagal memperbarui karena mobil tidak ditemukan karena data si ini karya ini Toyota Camry tahun 2022 ini tidak ada. Selanjutnya kita akan menguji kasus yang terakhir, yaitu gagal menghapus mobil karena mobil tidak ditemukan. Kan tadi kita car ID-nya sampai 8 ya. Kita akan coba. Nah, di sini tidak bisa karena ID yang kita cantumkan tidak ada di database. Nah, mungkin sekian nih yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.